Hai there, semangat pagi. Senang sekali kamu sudah bersama aku di Daily Bread Service selama ini. Makanan harian buat jiwa kamu dalam kisah renungan setiap paginya. Tema kita pagi ini, Abandoned City, kota yang ditinggalkan. Detroit, ya, Detroit, Michigan, USA. Detroit City. Kota Detroit dulu sempat menjadi kota terbesar keempat di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tapi kini, kota itu tinggal menyisakan sejarahnya. Why? What happened? Detroit yang dulu dikenal sebagai kota mobil karena banyak industri otomotif dibangun di sana. Kini kota itu dinyatakan bangkrut pada tahun 2013 dan menanggung beban hutang lebih dari 200 triliun. Dulu Detroit menjadi kota tujuan nomor 2 loh, yang paling diminati di Amerika Serikat. Tapi kini Detroit menjadi kota yang sangat sunyi dan sepi. Harga rumah dan properti di sana pun menjadi sangat murah. Parahnya, sudah dijual sedemikian murah pun tetap tidak ada yang mau beli. Penduduk kota pun memilih untuk keluar dari kota itu karena sepertinya tidak ada kehidupan lagi di Detroit. Meski banyak bangunan besar dan megah di sana, tapi semuanya dibiarkan kosong, ditinggalkan pemiliknya, termasuk rumah-rumah penduduk. Jadi bisa kamu bayangkan kan, apa yang terjadi di kota Detroit sekarang ini? Itulah gambaran yang sama tentang reruntuhan dan kesunyian kota Yerusalem di zaman Nabi Yeremia. Persis seperti yang tertulis di kitab Ratapan 1 ayat 1. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang janda lah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Dulu Yerusalem merupakan kota yang hidup, ramai, megah, agung, dan menyiratkan kejayaan. Raja-raja asing berbondong-bondong mengunjungi Yerusalem hanya untuk mengagumi kemegahan dan kejayaan kota itu. Namun ketika Raja Yehuda berpaling dari Tuhan, maka hukuman menimpa Yerusalem. Dari kota yang ramai menjadi kota yang sunyi. Dari kota yang megah kini menjadi kota reruntuhan. Kota yang ditinggalkan, kota mati. Tragedi yang terjadi di Detroit dan Yerusalem bisa saja terjadi dan mungkin sedang terjadi saat-saat ini di kehidupan kita. Begitulah kita. Saat kita bergantung dan mengandalkan kekuatan manusia, bahkan berpaling dari Tuhan. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Kekuasaan bisa berakhir, kekayaan bisa habis, popularitas bisa pudar, dan kejayaan bisa selesai. Karena sesuatu bisa hilang dan terambil. Manusia bisa meninggalkan kita, dan dunia akan lenyap. Namun jika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Dia tidak akan pernah membiarkan Yerusalem dalam kehidupan kita menjadi sunyi dan ditinggalkan. Percayalah, Tuhan akan membuat Yerusalem kita menjadi penuh dengan semarak keagungan dan kejayaan. Hal ini hanya bisa terjadi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Akhir kata, ingatlah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Oleh sebab itu, jangan sampai kita keliru menyandarkan kehidupan kita pada sesuatu, pada manusia, pada dunia ini. Hanya pada Tuhanlah tempat yang tepat sebagai sandaran kehidupan kita. Sekian buat pagi ini. Tetaplah tolong menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan, dan jangan lengah. Bersama, bersatu, kita pasti bisa melewati musim yang sulit ini dan menutupnya dengan kemenangan. Semangat pagi, tetap membara. Tuhan Yesus memberkati. Fabian.